Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kebakaran lahan terjadi di 3 titik di dekat objek wisata Padang Savana di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan uji coba bus listrik yang rencananya akan menggantikan bus Transmetro Dewata berbahan bakar fosil. Warga Muslim di pesisir ujung Karangasem menggelar tradisi syafaran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kebakaran lahan kembali terjadi di 3 titik di dekat objek wisata Padang Savana di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem pada hari Minggu lalu. Belum jelas dari mana munculnya sumber api, namun kobaran api terbesar terjadi di dekat gardu listrik dan mes karyawan di salah satu usaha galian C di wilayah tersebut. Api semakin membesar dan menyebar ke sejumlah lokasi lain akibat kencangnya tiupan angin serta lahan yang penuh ranting dan semak kering. Pemadam kebakaran Karangasem berupaya keras memadamkan api agar tidak menyebar dan semakin meluas. Dalam waktu kurang dari 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Berapa kejadiannya, Pak? Sekitar jam 9. Jam 9, Pak ya. Itu seperti apa Pak kejadiannya, Pak? Saya dijelaskan. Nah, kejadian itu kronologisnya durung teng uning. Soalnya seketika wonten api digi enten. Jadi luas yang terbakar, Pak, kira-kira? Sekitar 1 hektar. 1 hektar yang di sini aja ya. Yeah. Di berapa titik, Pak, kebakarannya? Berapa titik? Ada 2 titik. 2 titik ya. Sudah, Pak. Oke. Itu yang terbakar apa tuh, Pak? Lahan. Lahan ya. Memang dekat rumah, Pak ya? Ya. Dekat rumah. Kebakaran menghanguskan 3 hektar lahan perkebunan serta jaringan pipa air bersih sepanjang 150 meter. Untuk mengantisipasi musim kemarau dan kekeringan, warga diminta waspada dan tidak membakar sampah di lahan kering. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Pemerintah Kabupaten Gianyar berencana akan merenovasi Pasar Ubud yang hangus terbakar pada tanggal 17 Agustus tahun lalu. Pemerintah meminta pedagang di gedung Pasar Ubud agar segera pindah. Sejak 2 hari lalu, para pedagang sibuk memindahkan barang mereka. Namun pedagang meminta Pemkab Gianyar menyediakan tempat berjualan sementara. Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gianyar akan merenovasi gedung berlantai 2 mulai dari awal September tahun ini. Ana Agung Ayu Murti, pedagang aneka pakan khas Bali, mengaku kaget karena ia belum punya tempat untuk menampung barang dagangannya. Ia dan pedagang lainnya meminta pemerintah mencarikan solusi. Harus dikeluarkan semuanya supaya bisa bekerja katanya. Perbaiknya ditafsirkan 4 bulan. Ya. Terus selama 4 bulan gimana relokasinya? Lokasi selama 4 bulan tuh udah besok mau tanya apakah boleh kita ini di mana dapat tempat sedikit pun mau supaya bisa kan untuk biaya hidup untuk sekolah, untuk susu, untuk kita kan dikasih batas 31 Agustus, Pak. Ya, yang 331 yang angkut dengan mobil, Pak. Sebentar barangnya sedikit, Pak. Mungkin 1 mobil udah bisa terangkut semua, Pak. Selama renovasi terus di mana, Pak, jual, Pak? Ya, kita berserah ke Pemda, Pak. Ya, karena selama ini kita diayomi oleh Pemda. Kita yakin dan percaya Pemda akan berbuat yang terbaik untuk pedagang. Saat ini ada sekitar 300 pedagang di Pasar Ubud yang terdampak kebakaran. Sementara jumlah pedagang di Pasar Ubud mencapai 1.000 orang. Yang suruh pindahkan itu kan barang-barang milik pedagang yang berjualan di tempat relokasi. Per 1 September itu mangga bersih terkait dengan adanya renovasi Pasar Ubud. Yang disuruh pindah niki 321 pedagang niki, pedagang yang berjualan di sekitaran
pelataran Pasar Ubud. Selama niki mangga pedagang, Bu. Terkait rencana renovasi Gedung Timur Pasar Ubud, sejumlah pedagang berencana mendatangi instansi terkait di Pemkab Gianyar untuk mempertanyakan nasib mereka. Karena informasi yang beredar simpang siur dan membingungkan pedagang. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Meja besi, Bu. Pemerintah Provinsi Bali Senin lalu kembali melakukan uji coba bus listrik yang rencananya akan menggantikan bus Transmetro Dewata berbahan bakar fosil. Uji coba bus listrik berlangsung hingga bulan Oktober. Warga yang ingin mencobanya bisa menaikinya tanpa dipungut biaya. Uji coba berlangsung hingga bulan Oktober di koridor 6 Transmetro Dewata pada jalur sentral parkir Kuta, Bandara Ngurah Rai, Nusa Dua. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGD Wayan Samsi Gunarta mengatakan, uji coba ini adalah langkah awal untuk mewujudkan transportasi publik berbasis listrik pada tahun 2028. Kita akan uji coba satu unit dulu supaya operator bisa belajar bagaimana caranya menggunakan bus listrik ini, seperti apa masalahnya, apa yang harus menjadi perhatian, supaya nanti ketika rencananya 2028 kita akan lakukan ngeset bahwa semua bis yang sekarang dioperasikan oleh Pemkot itu akan menjadi bis listrik. Nah, sehingga kita harus mulai belajar dari sekarang. Operator Transmetro, karena mereka yang sedang harus belajar itu mereka. Untuk kapasitas itu sebenarnya sama Transmetro yang biasa atau seperti apa? Ini berapa? 25 ya? 25 sampai 30. 25 sampai 30 sama. Untuk sistem pembayaran dan halte-halte jadi juga satu sama dengan Transmetro. Jadi dia akan masuk di sistemnya Transmetro. Pemprov Bali menargetkan bus listrik jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan bus konvensional berbahan bakar fosil. Namun, Samsi mengatakan semua bergantung pada permintaan masyarakat. Jika permintaan bus listrik tinggi, maka jumlah bus listrik akan ditambah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.